Jadi kita harus memulai itu bagaimana cara pemahaman dalam tradisi Yahudi terhadap teks tersebut, terutama berkaitan dengan konteks nubuatan Alkitab tentang nabi itu dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Jadi ini yang harus kita pahami dulu. Namun kita juga harus tahu bahwa ayat yang termaktub dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 dan seterusnya, itu ternyata juga dikutip atau menjadi sebuah ayat kunci yang juga terdapat dalam dua agama yang muncul berikutnya, yakni Kristen ataupun Islam. Nah, dalam konteks ini saya mulai dulu dari Perjanjian Lama atau yang disebut sebagai Tanah Torah, Nevi'im, Ketuvim, khususnya dalam pandangan umum. Yang harus diketahui oleh para pemirsa bahwa tadi sudah saya sebut, Perjanjian Lama itu adalah kitab suci agama Yahudi. Jadi kita harus belajar dulu bagaimana pemahaman para rabi terkait mengenai teks kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Ternyata ketika saya baca dokumen-dokumen Ibrani itu, justru mengejutkan saya secara pribadi. Karena menurut Rashi dan Rambam, nah tentu saja saudara-saudara yang akrab dengan istilah ini dan kajian Yudaisme tentu tahu siapa yang dimaksud Rashi itu. Rashi adalah singkatan dari Rabbi Shlomo ben Yitzhak. Sedangkan Ramban itu singkatan dari Rabbi Moshe ben Maimon. Ternyata beliau berdua itu menjelaskan bahwa Ulangan pasal 18 ayat 18 itu mengacu atau merujuk pada sosok yang bernama Yosua. Jadi nabi itu yang dimaksud bukan kepada sosok yang lain, tapi itu merujuk kepada Yosua. Dan itu kita bisa baca dalam tafsirnya Rashi dan juga dalam karya Rambam atau Rabbi Moshe ben Maimon. Nah, itulah sebabnya ini harus kita tahu lebih awal bahwa dalam dokumen Yahudi, nubuatan tentang siapa sebenarnya nabi itu dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 itu sudah menjadi semacam korpus tertutup. Artinya sudah menjadi wacana bersama dalam tradisi Yahudi bahwa itu merujuk pada sosok yang bernama Yosua. Lengkapnya Yosua bin Nun. Dan sekali lagi, ini wacana dasar supaya kita paham bahwa ini adalah kitab agama Yahudi. Dan Dr. Muhammad Ali memulai sesi cuap-cuap itu dengan mengoceh tentang Rambam dan Rashi. Bahwa dia terkejut karena ternyata Rambam dan Rashi menafsirkan Ulangan 18 ayat 18 dengan merujuk kepada siapa? Yosua. Kamu mau pergi kepada Rambam dan Rashi? Nah, kalau Rambam dan Rashi bilang Yosua, kemudian kamu pergi kepada Rambam dan Rashi, kalau begitu Muhammad siapa? Itu yang tadi saya bilang. Semua poin Dr. Muhammad Ali, begitu saudara perhatikan logiknya, kriteria di balik poin-poin itu, proposisi-proposisi itu, mendadak saudara bisa gunakan untuk seketika mengskakmat semua yang dia melakukan. Karena kalau Rambam dan Rashi, dan menurut kamu mereka adalah pemilik kitab, nah pemilik kitabnya bilang Yosua, maka Muhammad itu ada di dalam Ulangan 18 ayat 18 menurut pemilik kitab enggak? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada, ngapain kamu habiskan 2 jam untuk ngoceh? Dengan kata lain, kalau kamu bicara tentang Rambam dan Rashi sebagai otoritas, maka selamat. Kamu baru saja membubarkan sebuah bisnis putus asa dan bangkrut yang sudah dilakukan selama 14 abad dan pertama kali dimulai oleh Ibn Ishaq di dalam Sirat Rasul Allah merujuk kepada teks ini, dan sekarang kamu sukses membubarkan dan menggagalkan upaya putus asa itu dengan merujuk kepada Rambam dan Rashi. Congratulations Dr. Muhammad Ali, Anda baru saja menyatakan menurut Rambam dan Rashi, Muhammad adalah nabi palsu.
Jadi ngapain kamu pergi kepada Rambam dan Rasi? Saya tidak percaya Rambam. Rambam dan Rasi itu siapa? Tarik mereka ada di hadapan saya dan saya sikat mereka. Saya tidak percaya mereka sebagai otoritas. Tapi karena Anda pergi kepada Rambam dan Rasi, maka secara implikasi logis, dengan menjadikan mereka sebagai rujukan, dan kalau Anda menerima otoritas mereka, maka selamat. Silakan bubarkan upaya putus asa itu, karena menurut Rambam dan Rasi, Nabi seperti Musa di dalam Ulangan 18 ayat 18 adalah Yosua, dan karena itu pasti bukan Muhammad. Selesai. Saya sudah bilang saya tidak punya beban pembuktian sekarang untuk membuktikan itu Yesus, karena itu arena yang lain, itu medan laga yang lain. Kalau kita ada di medan laga yang lain itu, maka saya akan buktikan dengan excellent, dengan secara eksegetikal, secara teologikal, secara logikal, bahwa Ulangan 18 ayat 18 bicara tentang Yesus. Tapi itu medan laga yang lain. Kita sekarang sedang bicara tentang burden of proof. Beban pembuktian yang ada di pundak kalian yang datang menunjuk jari kepada teks ini. Dan selamat. Dengan mengutip Rambam dan Rasi, kamu baru saja membubarkan bisnis putus asa selama 14 abad. Thank you. Lalu yang menjadi persoalan, ternyata ayat ini berkaitan dengan siapa nabi itu yang dimaksud. Ternyata diperdebatkan dalam agama-agama lain, terutama Kristen dan Islam. Nah, masalahnya dalam tradisi Kristiani juga membicarakan mengenai siapa sosok nabi itu. Dan itu termaktub misalnya kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 5 ayat 46, dan kemudian ditegaskan lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 37. Barangkali dalam konteks ini Pak Dondi bisa membacakan kepada para pemirsa dalam bahasa Indonesia saja. Ya, Yohanes 5 ayat 46 Pak ya. Ya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Demikian Pak Ali. Nah, ini menjadi sebuah informasi bahwa dalam kitab agama Kristiani ada semacam sesuatu yang bisa kita kaji, bahwa ayat itu merujuk pada klaim kebenaran dari tradisi Kristiani bahwa nabi itu yang dimaksud adalah Yesus. Itu saya kira wajar saja. Tetapi bagi orang-orang Yahudi dan para rabi itu tidak bisa diterima. Meskipun saudara kita kaum Kristiani menganggapnya ayat itu sebagai bentuk realisasi penggenapan mengenai siapa nabi itu yang dimaksud pada Ulangan 18 ayat 18. Apa yang tercantum dalam Yohanes pasal 5 ayat 46 itu adalah kitab suci saudara kita kaum Kristiani. Dan itu kalau dalam bahasa akademik dianggap sebagai klaim kebenaran dari versi Kristen. Nah, sebaliknya juga hal yang sama terjadi juga dalam tradisi Islam. Ulangan 18 ayat 18 itu juga ada semacam meeting point sebagaimana klaim dalam tradisi Kristen. Dan itu bisa dibaca pada surah yang ke-7, yakni surah Al-A'raf ayat 157. Silakan Pak Dondi bisa ditunjukkan teksnya. Ya Pak, ini Pak. Ya, ini ayat yang termaktub dalam kitab suci umat Islam yang menyebutkan ayatnya, kalau saya baca secara ringkas saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah ila akhiri ayah. Jadi orang-orang yang mengikuti sang rasul, sang nabi yang ummi, yang tentang dia telah termaktub di dalam kitab Taurat. Dan di sini ada sambungan ayatnya ya. Dan juga dalam Injil dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya fokus ke Taurat saja. Jadi tentang dia, yakni tentang Nabi Muhammad SAW itu juga termaktub di dalam kitab Taurat. Sementara dalam klaim kitab suci Kristen menyebutkan bahwa
Yesus juga telah termaktub di dalam Tauratnya Musa. Musa telah menulis tentang aku. Ini sebetulnya sama-sama merupakan sebuah dokumen yang ada dalam tradisi Kristen, kitab suci Kristen dan kitab suci Islam. Saya kira ini wajar. Kenapa? Karena kedua belah pihak mencoba untuk melegitimasi terhadap apa yang termaktub dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Cuma masalahnya, klaim itu kan harus diuji. Apakah benar itu mengacu pada sosok pribadi yang bernama Yesus atau sosok yang mengacu pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan tentu saja itu menjadi perdebatan yang selama ini terus digaungkan. Nah, masalahnya kalau itu ditujukan kepada Yesus, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Karena di dalam Ulangan pasal 34 ayat 10 menegaskan bahwa tidak ada seorang nabi seperti Musa di kalangan Bani Israel. Nah, itu yang menjadi sesuatu pertimbangan bila klaim itu dianggap benar. Nah, sementara dalam tradisi Islam, tentu saja ayatnya tadi sudah saya baca dan kita juga menyaksikannya, klaim itu juga ada dalam tradisi Islam. Nah, mana yang lebih tepat di antara klaim-klaim itu, klaim kebenaran itu? Meskipun orang-orang Yahudi tidak bisa menerima klaim Kristiani maupun klaim keislaman. Tetapi di antara umat Kristen dan umat Muslim tentu saja itu memperdebatkan siapa yang layak untuk mendapatkan justifikasi berdasarkan teks itu. Nah, ternyata ketika saya lihat dalam Sefer Devarim, pasal yang ke-18, ayat yang ke-18, itu disebutkan mengacu pada satu sosok saja. Jadi mana yang betul sosok yang satu itu? Apakah Yesus ataukah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, oke. Tapi mari kita bermurah hati kepada Dr. Muhammad Ali dan kita pindah kepada poin berikutnya. Dr. Muhammad Ali pergi kepada Ulangan 34. Kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Jadi dia mengutip teks ini. Bentar saya ngopi dulu ya. Dia pergi kepada Ulangan 34 dengan maksud untuk mengatakan, karena di ayat 10-nya dikatakan begini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan di situ tetragramaton, dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel, among the Israelites. Di antara orang Israel. Nah, ini apa maksudnya, Pak Menakem Ali? Sebelum saya ke situ, saya mau kasih tahu apa yang dimaksudkan oleh Pak Menakem Ali. Pak Menakem Ali poinnya adalah karena tidak ada lagi nabi, karena tidak ada nabi seperti Musa yang bangkit di antara orang Israel, maka pasti nabi itu tidak berasal dari Israel, pasti berasal dari Ismail. Sabar dulu, Pak. Sabar. Pertama, nabi seperti Musa, a prophet like Moses, from among their brothers, di dalam Ulangan 18 ayat 18, paralel dengan Ulangan 34 ayat yang ke-10. Dan karena kamu mengutak-atik, mereinterpretasi Ulangan 18 ayat 18 menjadi merujuk kepada Ismail, maka terima kasih. Anda baru saja menuju kepada kitab yang sama, penulis yang sama, mengatakan hal yang sama, dan secara eksplisit menjelaskan apa yang dimaksud dengan from among their brothers di dalam Ulangan 18 ayat 18. Dan di dalam Ulangan 34 ayat 10 dikatakan apa? Dari antara orang Israel. Kalau begitu Musa, apa maksudnya from among their brothers di dalam Ulangan 18 ayat 18? Goblok kamu. Itu maksudnya dari antara orang Israel, begitu. Nah, jadi thank you, Anda sudah pergi kepada Ulangan 34 ayat 10 untuk menyatakan bahwa nubuat itu tidak ada kaitannya dengan orang Arab.
Tidak ada kaitannya dengan orang Arab. Termasuk tidak ada kaitannya dengan Ismail. Karena nabi seperti Musa yang dimaksudkan di situ berasal dari antara orang Israel. Dari antara orang Israel. Dan in fact bukan hanya itu. Karena Anda harus membaca teks itu di dalam konteksnya. Jangan Anda cuma comot ayat 10 aja. Karena termasuk even hanya ayat 10 pun, nabimu langsung didiskualifikasi. Karena pertama, yang dimaksud dengan nabi seperti Musa di situ adalah dari antara orang Israel. Itu sudah jelas. Itu paralel antara 34 ayat 10 dengan 18 ayat 18. Game over. Selesai. Tapi bukan hanya itu. Di dalam ayat 10 dia dikatakan, saya bacakan supaya Anda bisa ikuti. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, face to face. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nah, jadi nabi seperti Musa di dalam ayat 10 adalah nabi yang bicara face to face dengan Yahweh. Face to face dengan Yahweh. Dan kita bisa establish itu dari dalam kitab Pentateuk sendiri. Keluaran pasal 24 dan all over di dalam Pentateuk. Musa naik ke atas gunung Sinai dan berbicara face to face dengan Yahweh di atas gunung Sinai. Nah, pertanyaan. Kasih tahu saya, kapan Muhammad pernah bicara face to face dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak pernah. Even Quran mendiskualifikasi Muhammad dari arena perdebatan ini. Karena apa? Karena Quran surat 42 ayat 51, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dia tidak pernah menurunkan wahyu selain dari balik hijab, berbicara dari balik hijab. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri mengutuk muslim yang pergi kepada Ulangan 18 ayat 18, 34 ayat 10 untuk membuktikan Muhammad dari sana. Allah Subhanahu wa taala, goblok, jangan pergi ke sana, kamu sedang mencekik saya. Karena apa? Karena di dalam ayat itu Musa face to face berbicara dengan Yahweh. Saya tidak pernah bicara face to face dengan Muhammad. Dengan kata lain, apa yang dibuktikan oleh Muhammad Ali? Dia bukan hanya mendiskualifikasi Muhammad dari arena perdebatan, tapi dia baru saja membuktikan bahwa Yahweh di dalam Ulangan 34 ayat 10 bukanlah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak pernah di dalam sejarah pewahyuan Allah Subhanahu wa taala berbicara face to face ketika menurunkan wahyu. Never. Tapi bukan hanya itu. Kamu harus baca sampai dengan ayat 12. Karena ayat 10, ayat 11, ayat 12, Ulangan 34 membentuk kriteria-kriteria dari a prophet like Moses. Pertama itu face to face, harus face to face berbicara dengan Musa, dengan Yahweh. Face to face. Muhammad didiskualifikasi, terbukti Allah Subhanahu wa taala bukanlah Yahweh di dalam Ulangan 34. Kedua, dia harus melakukan mujizat-mujizat seperti yang dilakukan Musa di Mesir. Saudara tahu, kalau kita baca di dalam ayat 11, dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh Israel. Dengan kata lain, untuk menjadi a prophet like Moses, you harus melakukan mujizat-mujizat seperti yang dilakukan oleh Moses. Pertanyaan, apa mujizat yang dilakukan oleh Muhammad? Jangan bicara tentang bulan yang terbelah itu. Otakmu yang terbelah untuk menuju kepada itu mujizat paling dangdut di dalam sejarah kedangdutan. Memalukan sekali kalau kamu pergi kepada bulan yang terbelah itu. Memalukan sekali, jangan pergi ke situ. Tidak ada satupun mujizat yang dilakukan oleh Muhammad. Tidak ada. Nah, kamu bilang, oh ya Quran adalah, di dalam Ulangan 34 itu tidak bicara tentang mujizat yang berupa buku. Dia bicara tentang konteks yang spesifik.
mujizat-mujizat yang dilakukan di tanah Mesir. Artinya perbuatan-perbuatan ajaib, bukan buku yang katanya turun dari surga itu, bukan. Dan Muhammad tidak pernah melakukan satu pun mujizat. In fact, di dalam Quran disangkali berkali-kali bahwa Muhammad melakukan mujizat. Berkali-kali disangkali. Karena orang-orang terus-menerus menantang Muhammad. Ayo Kak, even kalau saudara baca surat 28 ayat 48, mereka bilang begini. Ini surat Quran surat 28 ayat 48. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dalam kurung Quran dari sisi kami, maka mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Dengan kata lain, even orang-orang pada masa Muhammad juga tahu untuk disebut sebagai prophet, seorang nabi, you harus melakukan mujizat seperti Musa. Kriteria yang sama yang terdapat di dalam Ulangan 34 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dan apa jawabannya? Apa jawabannya? Di dalam ayat itu dikatakan begini. Bukankah mereka itu telah ingkar kepada apa yang diberikan kepada Musa dulu? Mereka dulu berkata Musa dan Harun adalah dua penyihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing itu. Dengan kata lain Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau lakukan lagi karena dulu kamu tidak percaya. Bahkan kamu baca ayat-ayat Quranik yang lain, berkali-kali Allah Subhanahu wa taala suruh Muhammad untuk kasih tahu orang-orang yang tantang dia bikin mujizat, kasih tahu mereka, saya hanya orang yang memberikan peringatan. Hanya memberikan warning, hanya simply warner. That's it. Artinya apa? Artinya apa? Artinya Muhammad tidak melakukan satupun mujizat. Dan itu diakui oleh Muslim scholars di dalam jurnal-jurnal akademik. Tidak ada satupun mujizat yang dilakukan oleh Muhammad. Jadi, thank you Dr. Muhammad Ali. Anda sudah pergi kepada Ulangan 34. Ayat 10 di dalam konteksnya 10, 11, 12. Mengandung kriteria-kriteria mengenai a prophet like Moses from among the Israelites. Dari orang-orang Israel, Muhammad didiskualifikasi, langsung coret merah. Berbicara face to face, bukan hanya Muhammad didiskualifikasi kali ini, tapi Allah Subhanahu wa taala juga didiskualifikasi, coret merah. Melakukan tanda-tanda ajaib, Muhammad didiskualifikasi. Jadi, dengan menunjuk jari kepada Ulangan 34 ayat 10, Dr. Muhammad Ali berhasil membuktikan. Pertama, tidak ada nubuat mengenai Muhammad di dalam teks itu. Kedua, Dr. Muhammad Ali mendiskualifikasi nabinya dari arena perdebatan. Ketiga, bukan hanya nabinya yang dia diskualifikasi, Dr. Muhammad Ali mendiskualifikasi Allah Subhanahu wa taala dari arena perdebatan. Thank you.